Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Adakah yang tidak hadir? Tidak. Berarti masuk semua ya. Silakan dikeluarkan kelengkapan kelasnya untuk belajar. Untuk pelajaran kita hari ini. Kelas sudah dibersihkan tadi ya? Baik. Saya mau menanyakan dulu bagaimana suasana hati kalian hari ini. Semangat belajar. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Semangat ya. Kemarin bulan minta kalian untuk mempelajari tentang apa? Luas, persegi, dan bilangan kuadrat. Sudah tahu ya? Sudah pernah dipelajari ya kan? Oke, bilangan kuadrat dan rumus luas persegi. Siapa yang tahu bagaimana rumus luas persegi? Saya, Bu. Yohanes, silakan Yohanes. Luas persegi adalah L sama dengan sisi kali sisi. Luasnya adalah sisi kali sisi. Bagaimana, betul atau salah? Betul. Terima kasih, bagus Yohanes. Selanjutnya untuk bilangan kuadrat. Apa ya bilangan kuadrat itu ya? Saya Bu, Ya, ala-ala. perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan itu sendiri. Perkalian dari suatu bilangan tertentu dengan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Contohnya apa kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu, 5 kali 5. 5 kali 5 ada lagi? 2 kali 2. 2 kali 2. Siapa lagi? Wario. 3 kali 3 ada lagi nggak? Boleh, tambahin lagi kalau memang ada, kalau yang tahu. Jadi, nggak ada? 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan berapa? Perlu kalian ketahui ya, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu, tapi secara umum ini ya, secara umum yang boleh dibicarakan dulu. Manfaat dulu. Manfaat dari teorema Pitagoras. Konsepnya teorema Pitagoras. Tadi kan kalian sudah membaca-baca nih di rumah kan? Bagaimana sih teorema Pitagoras itu? Bagaimana sih rumus teorema Pitagoras itu? Tentunya sudah mencari tahu kan sebelum kita ketemu hari ini. Oh, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu digunakan oleh untuk kegiatan apa? Yang pertama navigasi. Navigasi itu dilaksanakan di mana ya kira-kira ya? Di laut. Kemudian ada bidang arsitektur dan konstruksi bangunan. Kemudian untuk menghitung bidang miring, menghitung siku-siku pada dinding, melacak lokasi gempa, membantu menghitung jarak terpendek antara 2 titik saat bepergian, mengukur tinggi layang-layang ketika bermain, dan masih banyak lagi. Kemudian, Bu Leli di sini akan menyampaikan hal yang paling penting, yaitu tentang tujuan. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini itu ada berapa? 3. Bu Leli akan menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Ini yang pertama tujuannya untuk menemukan konsep teorema Pitagoras. Yang kedua itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya juga. Untuk apa? Untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila kalian. Oke, profil pelajar Pancasila. Kalau yang pernah sering kita dengar-dengar gitu ya, apa saja kira-kira yang ada itu? Jujur. Bernalar kritis. Ada lagi apa? Kreatif. Ada apa lagi? Oh iya, apa lagi? Gotong royong. Yang Bu Leli gunakan di sini adalah gotong royong karena nanti di kegiatan ini kalian adalah berkelompok. Jadi diharapkan berkelompok nanti kalian bekerja sama. Kemudian
Prosedur pembelajaran yang akan digunakan di sini, kita akan menggunakan kolaborasi ya. Kolaborasi nanti tanya jawab boleh, kalian diskusi dengan teman boleh. Setelah itu kita mengadakan games. Games ini tujuannya apa? Supaya kita tahu nanti kira-kira siapa nih yang sudah selesai pada kegiatan diskusi kalian. Yang mau maju siapa ya? Kelompok mana ya? Biar nggak berebutan kita adakan games supaya adil. Siapa yang bisa, kelompok mana yang bisa mengerjakan gamesnya, maka itu yang maju duluan. Kemudian presentasi. Nah, presentasi di depan nih, di papan tulis kan nanti pekerjaan kalian tempel ya, dipresentasikan. Kemudian kelompok lain menanggapi. Itu ya. Paham maksud saya? Oke. Setelah itu, setelah selesai kita mengadakan suatu evaluasi ya. Evaluasi ini evaluasi mandiri, masing-masing dari kalian individu ya. Setelah itu baru kita ke refleksi. Refleksi ini penilaian di sini. Ada 3 penilaian, apa saja? Yang pertama penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini adalah hasil kerja kalian LKPD tadi itu ya, yang saya sebutkan untuk diskusi kelompok. Kemudian sikap, ini Bu Leli yang menilai lomba observasi tadi yang gotong royong tadi itu ya. Profil pelajar Pancasilanya ada 3 yang Bu Leli tekankan di sini, kalian bekerja samanya. Kemudian inisiatif dalam mengerjakan ini bagaimana sih? Gitu kan ya. Yang ketiga itu apa? Toleransi dengan teman itu menghargai ya. Jangan mau menangnya sendiri, pendapatku aja kayak gini loh harusnya. Enggak ya. Jadi saling menghargai. Oke. Kemudian ada yang ketiga, apa? Tes tertulis, sudah disampaikan tadi ya. Itu yang penilaian yang akan saya ambil. Selanjutnya, saya akan mau memasuki ke diskusi permasalahan bersama-sama kita. Tentunya nggak asing ya kalau kayak gini nih. Pernahkah kamu mendengar istilah teorema Pitagoras? Pernah? Kapan? Baru aja? Atau tadi malam? Atau kemarin? Yes. Waktu SD pernah nggak mempelajari teorema Pitagoras? Belum. Oke. Adakah yang tahu? Kira-kira ingat nggak tadi malam membaca itu? Teorema Pitagoras itu apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Ayo lagi silakan. Teorema Pitagoras merupakan kuadrat sisi miring dalam kurung sisi terpanjang dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat 2 sisi lainnya. Ada lagi yang lain? Semua sama? Oke, kita lanjutkan. Bu Leli punya permasalahan nih. Ini gambar apa ya ini ya? Rumah. Oke. Rumah sudah jadi belum itu? Belum. Terus bagaimana? Berarti ini apa? Masih dalam proses. Berarti ini masih dalam bentuk desain. Iya, berarti ini apa? Desain rumah, maket dalam proses. Nah, mau membuat rumah ini ceritanya. Apa aja manfaat teorema Pitagoras yang bisa kita pakai di sini kira-kira? Rumah ini. Mau membangun rumah, apa aja yang diperlukan ini? Atap, berarti atap itu yang diperlukan apa di atap? Seng, ada apa lagi? Kayu. Nah, kayu pun harus yang benar masangnya. Kalau enggak benar berarti dia enggak siku kan? Jelek juga hasilnya. Iya kan? Untuk seperti ini siapa yang mengerjakan ini? Arsitek. Nah, ini berarti kita sudah tahu bahwa teorema Pitagoras dari permasalahan yang Bu Leli tampilkan di sini kita sesuaikan. Oke. Sekarang Bu Leli ingin kalian berkelompok ya. Silakan membentuk kelompok seperti yang Bu Leli sampaikan tadi malam di grup WhatsApp. Kelompoknya kita akan mengerjakan diskusi kelompok. Ada permasalahan yang Bu Leli sampaikan di sini, tolong masing-masing ketua kelompoknya mengambil LKPD di depan.
kerjasama ya. Ini landscape aja ya. Di sini ada tulisan nama kelompoknya, tuh kontennya di sini. Nanti masih nanti. Ayo bagian mengerjakan ini. Kerjasama aja dulu. Sudah kita di sini. Langsung ditempel dulu setelah itu. Saya yakin itu gambarnya modelnya gitu. Coba dulu ya, nanti pas sesuai nanti. Silakan yang sudah selesai, sudah nempel di papan papan tulis. Yang sudah ditempel tiga-tiganya silakan ditempel di papan tulis. Nomor 1 pertanyaannya, sisi terpanjang dari segitiga siku-siku apa namanya?
hipotenusa. Pinter. Kelompok berapa ini? 3. Bodinya lama ini. Oke. Terus nomor 2, nggak bisa saya tulis ini. Nomor 2, hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku adalah teorema Pitagoras. Bagus. Kelompok berapa itu? Kelompok 4. Nomor 3, segitiga yang hanya berlaku pada teorema Pitagoras. Segitiga apa, Pak? Siku-siku. Kelompok berapa ya? Oke, tiga kelompok ini Humpi aja deh yang menang. Yang menang berarti dia yang presentasi nanti. Silakan cepat, Yundi. Hah? Oke, silakan. Baik, yang presentasi tadi yang menang kelompok 3, silakan presentasi nomor 1A, silakan. Tolong yang ada ke membelakangi papan tulis bergeser dulu, jangan sampai membelakangi papan tulis. Perhatikan kemana presentasi. Silakan. Soalnya apa, Yohanes? Seorang tukang akan memasang sisa keramik dari potongan berbentuk sebuah persegi dan membuat segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi yang sama, yaitu A, B, dan C ke lantai teras. A. Tunjukkan bagaimana kelima potongan keramik dapat disusun di lantai teras. Ini ada yang berwarna oranye di sini, ini yang berwarna kuning, ini yang berwarna coklat tua, ini yang berwarna biru, dan ini yang berwarna hijau. Jadi dipasang itu pas ya di situ ya. Bagaimana menurut yang lain, kelompok yang lain, apakah sama apa enggak dengan hasil pekerjaan kalian, kira-kira pekerjaan kelompok 3? Sama? Berarti nggak ada masalah ya untuk pemasangan ke lantai terasnya. Tepat ya. Beda warnanya yang disebutkan ya. Iya, enggak apa-apa karena warnanya aja. Oke, berarti tidak ada masalah untuk nomor 1A ya. Oke, nomor 1B tadi siapa? Oh, kelompok Alana. Ya, silakan Yohanes. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok 5. Kelompok 4 ya. Kelompok 4, kelompoknya Alana. Oke, di sini ada soalnya yang bagian 1B, jelaskan bagaimana teorema Pitagoras termuat dalam pertanyaan. Nah, pada pertanyaan tersebut ada luas bangunan pada gambar 2 yang dinyatakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dikarenakan luas bangunan pada gambar 1 sama dengan gambar 2, maka terbukti benar bahwa teorema Pitagoras berlaku pada soal tersebut. Bagaimana, sama enggak? Ya nanti pembuktiannya kita lihat ya, yang masing-masing kelompok mungkin ada perbedaan. Adakah pertanyaan? Mungkin ada tanggapan. Kalau kelompok saya seperti ini gitu, boleh. Enggak ada? Enggak ada ya? Berarti sudah ngerti? Gimana, Yen? Bagaimana hubungan teorema Pitagoras dengan lantai keramik? Karena terdapat pada gambar 2 itu terdapat C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu kan sifat pada teorema Pitagoras. Bagaimana, Yen? Sudah mengerti? Oke, yang lain bagaimana? Arnica? Ren? Sudah? Berarti sudah, tidak ada masalah ya, nomor 1B ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang bagian siapa yang dipresentasikan nomor 2? Oke. Oke, yang kita akan bahas pada hari ini ada
nomor 2, untuk menuju ke arah rumah Anica, Yohanes menggunakan sepeda ke arah timur sejauh 3 km, kemudian bersepeda ke arah selatan sejauh 4 km. Berapakah jarak lintasan terpendek rumah Anica dengan rumah Yohanes? Pada saat di sini, ini kan bentuk dengan segitiga. Yohanes arah ke rumah Anica 3 km dan juga sampainya 4 km. Di sini C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Di sini A pangkat 2 itu 3 km, B pangkat 2 itu adalah 4 km. C pangkat 2 akhirnya akan diganti dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 3 dikali 3 menjadi 9. 3 kali 3 menjadi 9, 4 kali 4 akan menjadi 16. Jadi hasilnya C pangkat 2 menjadi 9 tambah 16. C sama dengan akar 25 itu hasilnya dari 9 tambah 16. Jadi ini tinggal dibagi. Akar dari pangkat dari 25 adalah 5. Jadi hasilnya adalah C sama dengan 5 km. Apakah ada yang bertanya? Mengapa 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dijumlah? Oke. Karena di sini ada jawabannya, di sini 3 ditambah oleh 4 km supaya jadi ditambah 3 ini diada di pangkat 2. Jadi alias 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 4 sama dengan 16. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Yohanes mau bertanya, tadi angkat tangan, silakan. Untuk soal nomor 2, apakah bisa menggunakan simbol-simbol ABC seperti nomor 1? Bisa sepertinya. Di sini misalnya kalau simbol ABC seperti ini tidak apa-apa saja, tapi pasti kita bisa menggunakan misalnya ini tetap kita angkatkan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Pasti kita akan mengukur juga hasil dari sini dan akan ada hasilnya pada A pangkat 2 seperti ini. Ya. Apakah ada yang Ya. lagi? Jadi pada dasarnya ya kalau masalah simbol boleh, mau KLM boleh, PQR boleh, ABC boleh, begitu ya. KLM juga boleh, begitu ya. Sudah? Ada lagi pertanyaan? Enggak? Oke. Terima kasih untuk Renata. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik. Terima kasih, kalian sudah melakukan diskusi dengan baik, kerjasama dengan baik. Tidak ada yang merasa, oh pendapatku ini yang paling benar, harus kayak gini. Kalian bisa memahami apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Sekarang kita menuju ke kesimpulan. Nah, apa kesimpulan yang akan kita peroleh sih? Kita mengacu ke tujuan kita tadi apa, jadi kesimpulan kita bagaimana kira-kira? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa kira-kira? Boleh. Dika. Kesimpulan saya, kuadrat sisi miring dalam sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kuadrat 2 sisi lainnya. Kuadrat sisi miring, gimana? Miring dalam sebuah segitiga siku, jumlah dari kuadrat 2 sisi lainnya. Sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Oke, bagaimana yang lain? Adakah tambahan? Iya, teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Selain definisi tadi, ada penguatannya lagi. Ternyata berlaku pada segitiga siku-siku aja. Adakah lagi yang lain? Siapa yang bisa? Oke, Putri. Kesimpulannya, teorema Pitagoras memudahkan kita untuk menghitung sisi miring hanya dengan menjumlahkan kuadrat sisi tegak dan kuadrat sisi atas. Ya, jadi boleh. Tadi kan ada sisi-sisi yang lain katanya kan. Mungkin menurut Putri tadi sisi tegak dan sisi atas. Sehingga itu bisa menghitung sisi miring. Boleh, betul ya. Tidak ada masalah. Sekarang kalian kembali ke posisi semula. Kembali ke tempat duduknya lagi yang masing-masing. Kita akan melaksanakan evaluasi.
evaluasi. Kira-kira apa hal-hal sulit yang menurut kalian rasakan? Kira-kira apa sih kesulitannya? Nggak ada? Iya. Memakai pangkat, nanti ada pangkatnya. Misalnya kuadrat, kayak tadi itu, kayak Arya tadi menyebut pangkat 2. B pangkat 2. Kalau menyebutnya itu menjadi evaluasi dari saya juga. Harus lebih menekankan bahwa ini simbol ini berupa pangkat, gitu ya. Jadi kalau kuadrat berarti itu pangkat 2, kan begitu ya. Jadi kalau permainan kita tahu bahwa teorema Pythagoras itu menggunakan pangkat 2, rumusnya berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti kuadrat itu berarti pangkat berapa? 2, ya. Ingat, kalau kuadrat itu berarti pangkat 2. Setelah itu untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang Pythagoras. Belajarnya di rumah ya. Jangan lupa untuk terus belajar, semangat. Pertemuan berikutnya nanti akan terus menggunakan sistem seperti ini. Supaya apa? Senang gak kira-kira kalau seperti ini modelnya? Oke. Baik, saya akhiri sekian ya. Hari ini jangan lupa untuk terus belajar, rajin membaca ya. Jadi tadi ngomong apa? Pelajaran apa lagi selanjutnya? Mempelajari tentang apa? Triple Pythagoras. Pelajari ya di rumah ya nanti. Baik, saya akhiri sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.